Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas pertemuan kedua pada mata kuliah Analisis Kurikulum dan Silabus PAI Satuan Pendidikan. Dengan dosen pengampu Ibu Karmawati, MPD, disusun oleh Denden Sapul Anwar. Konsep dasar kurikulum di sekolah. Hakikat kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, yaitu mengembangkan kemampuan dan bakat peserta didik semaksimal mungkin. Hakikat kurikulum mencakup beberapa aspek. 1. Kurikulum sebagai rencana untuk menjadi sarana mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Kurikulum sebagai pengalaman belajar yang mencakup pengalaman siswa, baik di dalam maupun di luar kelas, yang dirancang oleh sekolah. 3. Kurikulum sebagai hasil belajar yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi tertentu serta menjadi acuan dalam menyusun materi dan aktivitas pembelajaran di sekolah. Jenis-jenis kurikulum. 1. Kurikulum tradisional atau subject-centered curriculum, yang berfokus pada mata pelajaran, isi pengetahuan, dan guru sebagai pusat kegiatan. 2. Kurikulum terintegrasi atau integrated curriculum, menggabungkan beberapa mata pelajaran untuk membahas tema tertentu agar lebih kontekstual dan holistik. 3. Kurikulum berbasis kompetensi, KBK, menekankan pada pengembangan kompetensi siswa, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. 4. Kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum, yaitu nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diperoleh siswa secara tidak langsung melalui budaya dan lingkungan sekolah. 5. Kurikulum lokal, yaitu materi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik daerah atau kearifan lokal, sebagai bagian dari muatan lokal. Fungsi kurikulum. 1. Fungsi instruksional atau pedoman mengajar, yaitu kurikulum yang menjadi panduan bagi guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. 2. Fungsi evaluasi, yaitu kurikulum yang menjadi acuan dalam menilai keberhasilan belajar siswa dan efektivitas pembelajaran. 3. Fungsi bimbingan, yaitu kurikulum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan bimbingan kepada siswa sesuai dengan minat, bakat, dan potensi mereka. 4. Fungsi adaptif, yaitu kurikulum yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan siswa, dan tuntutan masyarakat yang terus berubah. 5. Fungsi integrasi, yaitu kurikulum yang berperan dalam mempersatukan berbagai aspek pendidikan agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kesimpulan, kurikulum merupakan suatu yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Bagi pendidik, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah atau pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi agar orang tua dapat mengetahui pengalaman belajar yang diperlukan bagi anak-anaknya. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan. Sementara bagi peserta didik, kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Terima kasih. Semoga bermanfaat.